Kira-kira itu Quran itu siapa yang nulis? Nggak ada yang Nggak tahu? bisa saya kira-kira, soalnya saya bukan mengukur. Oh, tapi diimani langsung ya? Nah itu. Ini Yesus itu berkata, aku mengutus malaikat-malaikat, aku mengutus nabi, banyak Tidak saksinya. pernah, Tidak bisa dipercaya. Lalu nggak ada ini, orang yang mendengarkan, nggak ada orang yang mendengarkan dari bibirnya berbahasa seperti itu kan. gimana? Tidak ada langsung diucapkan, didengar. Siapa yang mendengarkan langsung ataupun siapa yang saksinya Itu mendengarkan langsung? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari tadi saya jawab. Ya. Itu ngomong langsung sama Tuhan Yesus, kok nggak ada mendengar, gimana sih? Oh. Saya Tuhan itu Yesus itu. Iya, itu tuh Tuhan Yesus itu Allah loh. Kok ditanya lagi? Nih, gobloknya nggak berulang kan? Gobloknya nggak mau berulang kan? Atau mau diulang terus nih gobloknya? Kan dulu Tuhan itu Yesus, jadi Yesus itu siapa? Yesus itu Allah dan Tuhan. Berarti dua. Allah dan Tuhan. Kalau saya bilang saya Agatha dan wanita, berarti saya dua. Enggak lah, satu lah. Ya udah, enggak lah. Yesus itu satu lah. Masa dua? Saya itu guru loh. Agatha itu guru dan cantik loh. Berarti saya 2, 3, 4, 5. Enggak Salah? lah, 3. Enggak lah. Enggak. Nah gitu. Rahasia ini anak atau bapak? Macam-macam itu lah. Rasya, Arsya. Kamu itu seorang bapak atau seorang anak? Gunakan baca huruf itu dengan baik. Ya, Kita bagaimana bahasa. Arsya, kamu itu seorang bapak, seorang anak, seorang suami, atau seorang laki-laki? Seorang laki-laki lah. Berarti kamu nggak seorang bapak? Mananya semua harus lah. Jadi aku itu Jadi seorang kalau Yesus itu adalah Allah, dia nggak berhenti jadi Tuhan. Ketika tuh Yesus itu Tuhan, dia nggak berhenti jadi Nabi. Ketika dia jadi Nabi, dia nggak berhenti jadi Allah. Sama kayak kau. Paham? 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 Enggak? Kalau Yesus itu jadi manusia, loh dia nggak berhenti jadi Tuhan. Dia nggak berhenti jadi Allah. Sama kayak kamu. Kamu ketika kamu adalah laki-laki, kamu nggak berhenti jadi suami. Ketika kamu jadi suami, kamu nggak berhenti jadi bapak. Ketika kamu jadi bapak, kamu juga nggak berhenti jadi seorang anak. Ketika kamu menjadi seorang anak, kamu nggak berhenti jadi karyawan. Atau jadi tukang beca. Atau jadi satpam. Atau penjaga nasi padang. Atau kamu penjaga bom bensin. orang laki-laki itu ya tetap laki-laki, kawan. Iya, kalau Yesus itu seorang Allah, ya dia tetap Allah, kawan. Ketika dia menjadi manusia, dia nggak berhenti jadi Allah, kawan. Nah, Ketika itu dia konsep jadi nabi, dia ketuhanan. nggak berhenti jadi goblok. Yesus itu nggak pernah berhenti jadi goblok. Oke? Itu yang barusan kamu lakukan seperti itu. Aneh. Aneh loh. Menurutmu? Menurut Ngana? Gak pakai otak, Ngana? Saya sih pakai otak. Tujuan Tuhan Yesus untuk disalib itu apa ya, Kak? Yesus itu nggak ada tujuan disalib. Tetapi ketika dia mengaku Allah, dia disalibkan. Enggak, tujuannya dia untuk disalibkan kenapa itu, Kak? Pertama, dia mengaku Allah. Iya. Ya. Dan Tuhan itu sudah tahu bahwa ketika Yesus mengaku Allah, di masa depan, ya, Musa itu sudah menuliskan di zamannya bahwa ada seseorang yang disalib. Daud juga mengatakan ada seseorang yang disalib, dia adalah sang Mesias yang akan menyelamatkan seluruh bangsa. Jadi kalau Yesus Jadi- sendiri apa tujuannya? Supaya digenapilah nubuatan itu. Nubuatan apa? Bahwa dia harus mengantarkan dosa itu di tiang gantungan. Jadi yang disalib itu Yesus ya, Kak ya? Betul, kemanusiaannya. Saya aneh juga kenapa kok Tuhan disalib kayak gitu maksudnya. Iya, supaya dosa itu diantarkan ke sana. Diantarkan ke Ini kan karena secara gini, Bang. ini kan secara logika kita. Ya, secara logika, Tuhan salib itu salib untuk- itu secara logika, salib itu adalah tempat kutukan. Ya. Jadi Tuhan Eksekusi. kena kutukan Nih. gitu, Mbak ya. Ini Bang, nih saya kasih tahu kamu ya, secara logika, ini adalah hukuman untuk orang berdosa. Salib ini dipakai, hukuman salib ini dipakai oleh orang-orang Romawi bagi orang yang benar-benar dosanya itu besar.
Berarti yang disalib itu orang berdosa di situ, seperti Betul. Tuhan Yesus itu. Betul. Jadi yang disalib, yang boleh menerima penghukuman salib itu adalah orang berdosa. Nah, Yesus ini nggak berdosa sama sekali. Kenapa dia Justru disalib? ya, karena dia mengaku Allah. Karena dia mengaku Allah. Berarti dia Iya. Yesus itu bukan Allah. Ini Bang. Dia kan mengaku Allah. Bagi orang Yahudi, Iya. orang yang mengaku Allah itu adalah dosa penghujatan terbesar. Paham sampai sini? Saya kurang paham, saya kurang Belum menerima paham. itu secara Di dalam logika saya. 10 perintah Tuhan, kan, hukum Taurat, di situ dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke? Yesus, Apakah ada Alkitab yang menerangkan itu dengan jelas di satu-satu situ? dulu. Ini Alkitab yang saya katakan, ini Alkitab. Ini yang saya katakan, ini Alkitab. Jadi, dosakah ketika Yesus mengaku dirinya Allah menurut Anda? Kalau ya sangat berdosa karena dia itu bukan. Ketika dia mengatakan dirinya Allah, makanya dia digantung. Iya, berarti yang digantung itu bukan Sebentar, Yesus gitu. dia dianggap berdosa saat itu. Padahal dia sedang berkata jujur. Makanya, waktu dia mati, dia tidak ada dosa sama sekali. Makanya Oke. dia bangkit pada hari yang ketiga untuk Oke. membuktikan, sabar. Oke, nggak paham kau. Makanya, apa dosanya Yesus menyatakan kebenaran? Bagi manusia, pengakuan Yesus yang adalah Allah itu merupakan dosa. Tetapi bagi Yesus, itu adalah kebenarannya. Nggak nyampe? Pasti nggak nyampe otaknya. Susah masuk logika. Kenapa? Kan tadi kamu bilang, Kak, kalau ada orang nih, saya tanya kamu, kalau ada manusia mengaku dia Allah, dosa nggak? Dosa. Padahal dia mengatakan sebenarnya. Apakah kebenaran itu adalah dosa baginya? Tidak. Makanya dengan jalan dia di atas kayu salib, dia mengantarkan dosa yang tidak dia miliki, dilawan dengan kejujurannya atau ketaatannya atau kebenarannya. Maka kutukan itu hancur. Itu puyeng, kayak punya otak aja puyeng. Yang ketawa, yang puyeng, yang bilang asumsi karena nggak punya otak. Itu. Coba ayah, datanya mana? Alkitab. Ya situ punya data aja diserupakan. Nggak cerpen. Ini faktual. Ini nggak cerpen karena selain dari Alkitab, ada juga yang menyatakan ini. Sejarawan lain. Dan ini memvalidasi bahwa peristiwa penyaliban ini benar-benar ada. Flavius Josephus mengatakan di dalam bukunya The Antiquities of Jews bahwa ada seorang yang bijaksana yang mati hari Jumat, bangkit pada hari yang ketiga. Dia matinya disalib. Ini fakta. Bukan dongeng. Dongeng itu adalah ketika ada yang mau disalib tiba-tiba hilang. Diserupakan dongeng. Menurut kalian salah nggak? Kalau Yesus tuh mengaku dirinya Allah. Orang itu fakta kok. Atas dasar fakta dia dihukum. Padahal dia tidak berdosa.